Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Hari ini Kak Grace bersama dengan Kakak Yuni. Yeay! Kak Grace dan Kakak Yuni mau ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Yuni, tahu nggak hari ini kita memperingati apa? Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Betul sekali, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk senantiasa memimpin kita, menyertai kita. Nah adik-adik, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidup kita akan berbuah. Buahnya apa aja? Adik-adik tahu nggak apa aja buah-buah Roh Kudus? Kakak ini tahu nggak? Tahu? Kak Grace, tapi kan kita ada lagunya. Oh iya, ada lagunya. Kalau gitu Kakak Yuni, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama menyanyi memuji Tuhan sambil menyebutkan buah-buah Roh Kudus. Adik-adik di rumah udah siap? Udah siap belum? Udah ya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Kakak Yuni. Oh iya, oke. Kakak Yuni pimpin dalam doa pembukaan ya. Oke, ayo adik-adik yang manis, kita satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh lagi mengikuti ibadah Shining Kids ini secara online ya Tuhan. Kami mau lagi ya Tuhan memuji, menyembah Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan. Pimpin kami selama ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau menyanyi memuliakan nama Tuhan. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ini sekali lagi ya. Oke Kak Grace. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, udah hafal belum buah Roh Kudus itu apa aja? Kalau udah hafal, yuk yang lebih semangat lagi nyanyinya ya. Kita mau nyanyi sekali lagi buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Kudus. Ayo sama-sama kita sebutkan apa aja yang Kakak Yuni. Ada kasih sukacita, Apalagi? damai sejahtera, Kemudian ada kesabaran, Terus? ada kemurahan, terus apa dan lagi lagi guys? ada kebaikan, Terus, kesetiaan, terus, kelemah lembutan, aduh terus, penguasaan diri. yeay! Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Jadi adik-adik harus memiliki buah-buah Roh Kudus ya. Nah, gitu dong. Kak Yuni, biar lebih semangat lagi, kita suruhkan dia Yel Shining Kids ya. Ayo boleh Kak Grace. Adik-adik di rumah siap ya, yang semangat dan penuh dengan sukacita. Oke, Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Yeay! Nah, adik-adik sekarang boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, adik-adik SK yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasihi. Adik-adik, jumpa lagi di minggu ini dengan Kak Susan. Walaupun lewat ibadah online, kita bersyukur kita dapat berjumpa ya adik-adik ya. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa, selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk di minggu yang cerah dan indah ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Semua karena anugerah Tuhan buat kami. Bapa, kami bersyukur kami dapat ibadah. Walaupun masih ibadah online, tapi kami bersyukur Bapa. Kami dapat mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan buat kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Susan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu kemarin Kak Lisien sudah cerita tentang tokoh Alkitab ya, yang bernama Deborah. Nah minggu ini kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab yang kuat. Pasti udah pada mikir nih, siapa ya yang kuat tokoh Alkitab? Seorang yang kuat, lalu yang rambutnya panjang, tuh cluenya dari kakak. Wah, udah pasti sebagian udah pada tahu ya. Nah adik-adik, dia adalah seorang Nazir Allah adik-adik. Nazir Allah itu apa sih? Nazir Allah itu adalah orang yang dipantang, orang yang berpantang ya adik-adik ya. Orang yang berpantang artinya dia adalah orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang pilihan yang Tuhan pilih. Orang yang berpantang tidak boleh makan makanan yang tidak berkenan, yang Tuhan larang. Tidak boleh minum-minum yang memabukkan. Nah seperti itu ya adik-adik ya. Jadi orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Siapakah dia? Yuk kita saksikan bersama cerita video berikut ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu,
dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku
dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang cerita Simson dan Delila. Adik-adik melihat ya, bagaimana Simson diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang luar biasa loh adik-adik, yang tidak semua orang miliki. Jadi pemberian khusus yang Tuhan berikan buat Simson. Tapi dengan dibujuk rayu oleh Delila, dia menceritakan kelemahannya, sehingga rambutnya dicukur, jadi hilang kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan sudah bilang, gak boleh rambutnya dicukur. Akhirnya Simson memberitahukan kelemahannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar untuk menggunakan, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk apabila adik-adik sudah menerima talenta, pemberian yang dari Tuhan, gift sesuatu yang luar biasa yang adik-adik miliki, yang mungkin anak-anak lain tidak mempunyainya, sesuatu yang luar biasa yang adik-adik miliki, ingat semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati, atau jangan angkuh dengan adanya semua yang adik-adik miliki, atau pemberian yang mungkin membuat adik-adik, wah aku luar biasa loh, aku hebat loh. Tapi ingat, semua itu adalah karena Tuhan yang menjadikan adik-adik mempunyai kelebihan, mempunyai talenta. Semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan buat adik-adik semua. Ya, pergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin adik-adik pintar bernyanyi, adik-adik pintar menari, adik-adik pintar bermain musik. Pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih untuk minggu ini sudah mendengar cerita dan menyaksikan cerita tentang Simson dan Delila. Kita belajar ya adik-adik ya. Yuk kita tutup cerita di minggu ini, ibadah di minggu ini dengan doa. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah menyaksikan video cerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami tahu semua pemberian talenta adalah dari Tuhan buat kami. Biarlah Tuhan, kami pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami sombong, jangan biarkan kami tinggi hati, kami angkuh oleh karena kelebihan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tapi biarlah kami dapat Tuhan dengan bijaksana mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk talenta, untuk pemberian yang Tuhan sudah titipkan buat kami, yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan biarlah kami dapat mengembangkannya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami sedari kami kecil Tuhan, menjadi terang-Mu, menjadi contoh-Mu, menjadi pelita-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin.